Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6. Kami akan mempresentasikan metode istinbat dari segi bahasa. Sebelum itu kami perkenalan dulu. Saya Muhammad Iqbal Arsyaf dengan NIM 079. Yang di sebelah saya ini Akbar Wirawida dengan NIM 018. Kemudian yang berikutnya yakni Arif dengan NIM 059. Dan satu lagi Fatoni Anwar dengan NIM 081. Qadarullah berhalangan hadir. Bagi yang pertama, saya akan membahas pengertian tentang istinbat. Istinbat itu sendiri yakni secara etimologis kata istinbat berasal dari kata benda an-nabat, bentuk masdar dari nabata yang butuh nabatan, yang berarti air yang keluar dari dalam sumur yang pertama kali digali. Secara terminologis, kata istinbat berarti upaya mengeluarkan makna dari nas Al-Quran ataupun sunnah yang berkaitan dengan hal-hal yang sulit dan penting dengan mencurahkan kekuatan nalar dan kemampuan yang optimal. Baik, berikutnya pengertian amr akan dijelaskan oleh teman saya Arif Rifki. Kepada Mas Arif, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Pembahasan al-amr. Amr menurut bahasa adalah perintah, suruhan, tuntutan. Sedangkan amr menurut istilah ialah suatu tuntutan untuk mengerjakan atau berbuat sesuatu dari yang lebih tinggi kedudukannya kepada yang lebih rendah kedudukannya. Dan bisa juga didefinisikan suatu lapas yang dipergunakan oleh orang yang lebih tinggi derajatnya untuk meminta bawahannya mengerjakan suatu pekerjaan yang tidak boleh ditolak. Menurut Khalid Abdurrahman, amr merupakan kata yang menunjukkan permintaan untuk melakukan apa yang diperintahkan dari arah yang lebih tinggi pada arah yang lebih rendah. Maksud ungkapan yang lebih tinggi kedudukannya dalam Al-Quran adalah Allah sebagai pemberi perintah, sedangkan yang lebih rendah kedudukannya adalah makhluk sebagai pelaksana perintah. Lalu next slide, ada bentuk lafaz fi'il amr. Yang pertama, perintah yang jelas menggunakan fi'il amr seperti yang terlihat, yang dimana Quran surah An-Nisa ayat 4 yang artinya, dan berikanlah kepada perempuan dalam perkawinan mas kawinnya dengan ikhlas, tetapi jika senang hati mereka memberikan sebagian darinya kepadamu, terimalah dan nikmatilah pemberiannya dengan senang hati. Lalu yang kedua, Quran surah Al-Imran ayat 104 yang artinya, hendaklah diantaramu ada segolongan orang yang mengajak kepada kebaikan, menyuruh orang berbuat yang benar dan melarang perbuatan mungkar. Itulah orang-orang yang beruntung. Lalu kata kerja perintah yang berbentuk isim fi'il amr yang artinya, hai orang yang beriman, jagalah dirimu sendiri. Orang yang sesat tidak akan merugikan kamu jika kamu sudah mendapat petunjuk kepada Allah. Kamu akan semua akan kembali. Kemudian diberitahukan kepadamu mengenai apa yang sudah kamu lakukan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Yang berikutnya ini kita masuk ke materi berikutnya, pembahasan tentang an-nahi yang akan dibahas oleh teman saya Akbar Wirawida. Kepadanya saya persilahkan. Oke, baik, terima kasih Mas Iqbal. Saya akan menjelaskan tentang an-nahi. Nahi artinya menurut bahasa yakni mencegah, melarang, sedangkan menurut istilah yakni larangan atau meminta untuk meninggalkan suatu perbuatan kepada orang lain dengan penekanan ucapan yang sifatnya mengharuskan atau pernyataan yang menyuruh untuk meninggalkan suatu perkara yang diperintahkan oleh orang yang lebih tinggi dari kita. An-nahi yang dimaksud nahi yang menunjukkan haram. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. Riba diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sadar atau tidak telah melegalkan praktik perampasan kekayaan terhadap mereka yang berhutang. Secara pelan tapi pasti, riba menggerogoti harta mereka yang sudah miskin, yang seharusnya dibantu namun justru ditindas. Kemudian ada macam-macam lafal nahi, macam-macam lafal nahi. Ada doa seperti Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kemudian ada yang kedua, irsyad, bimbingan dan petunjuk. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'itu badalakum tasuhkum. Kemudian yang ketiga ada ta'yiz, putus asa, la ta'dadul yaum. Kemudian yang keempat ada ihtinas, yaitu menghibur, la tahzan innallaha ma'ana. Yang kelima ada tahkir, meremehkan dan menghina. Ya, seperti contohnya la tamudanna 'ainanika ila ma mata'na bihi alwajan
minhum. Kemudian ada al-am. Am secara etimologi dan lugah artinya merata, yang berarti umum. Secara terminologi, menurut istilah adalah lafaz yang memiliki pengertian umum terhadap semua yang termasuk dalam pengertian lafaz itu. Al-am menurut istilah usul fiqh adalah lafaz yang mencakup akan semua apa saja masuk padanya dengan satu ketetapan dan sekaligus. Lafaz berikut mencakup semua laki-laki atau lafaz manusia itu mencakup semua manusia. Seperti contohnya yang artinya orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya beriddah 4 bulan 10 hari. Dan untuk selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, pembahasan berikutnya yakni masuk ke pembahasan khos yang akan saya bahas sendiri. Khos adalah isim fa'il yang berasal dari kata kerja khososo yukhosison khoso yang mengkhususkan atau menentukan. Dalam istilah usul fiqh yang dimaksud dengan khos adalah sesuatu yang tidak mencapai sekaligus 2 atau lebih tanpa batas. Pembagian khos ada 2 yakni mukhasis mutasil yang artinya bersambung apabila makna satu dalil yang mengkhususkan berhubungan erat atau bergantung pada kalimat umum sebelumnya. Yang kedua yakni mukhasis munfasil. Baik, itulah pembahasan tentang istinbat dari kelompok 6. Semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.